Yo, what's up Urbaner? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya Mang Oboy yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang sebuah aliran spiritualisme bernama kejawen. Mohon ditonton hingga tuntas ya, biar tidak salah paham. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak. Cekibro. Kejawen adalah aliran spiritualisme hasil dari akulturasi agama Islam dengan pandangan hidup yang dianut di sebagian pulau Jawa oleh suku Jawa. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat yang telah menyesuaikan dengan masuknya tasawuf Islam dalam kehidupan orang Jawa. Kejawen bukanlah agama, akan tetapi cara pandangan spiritualisme yang dijalani para penganut Islam di Pulau Jawa yang dirumuskan dan dipraktikkan dengan bahasa Jawa. Kata kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Secara etimologi, sejatinya kejawen adalah titik temu Islam dan budaya Jawa. Akulturasi dan proses perpaduan antara tasawuf Islam dengan ajaran Jawa yang diprakarsai oleh Wali Sanga. Oleh karena itu, kejawen dapat disebut sebagai ajaran untuk menarik pemeluk agama lama kepada ajaran Islam dengan cara yang halus. Ajaran spiritual asli Jawa tidak memiliki nama. Orang Jawa tidak memiliki agama resmi sebelum masuknya agama-agama mancanegara. Sebagaimana seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kejawen tidak memiliki kitab suci. Tetapi orang Jawa memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disyiratkan dalam semua sendi kehidupannya. Dan mempercayai ajaran-ajaran kejawen tertuang di dalamnya, tanpa mengalami perubahan sedikit pun karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur untuk membentuk orang Jawa yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Hal-hal tersebut terutama banyak tertuang dalam jenis karya tulis sebagai berikut. 1. Kakawin. Kitab sastra metrum kuno berisi wejangan atau nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang berjumlah 5 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. 2. Macapat. Kitab sastra metrum anyar berisi wejangan atau nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang terdiri lebih dari 82 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa, beberapa ditulis menggunakan huruf pegon. 3. Babad atau sejarah. Kitab yang menceritakan sejarah Nusantara berjumlah lebih dari 15 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno serta aksara Jawa dan bahasa Jawa. 4. Suluk, jalan spiritual. Kitab tata cara menempuh jalan supranatural untuk membentuk pribadi hanjawani yang luhur dan dipercaya siapa saja yang mengalami kesempurnaan akan memperoleh kekuatan supranatural yang berjumlah lebih dari 35 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa, beberapa ditulis menggunakan huruf pegon. Suluk juga merupakan jenis sastra yang ditembangkan. 5. Kidung atau doa-doa. Sekumpulan doa-doa atau mantra-mantra yang dibaca dengan nada khas. Sama seperti halnya doa lain ditujukan kepada Tuhan bagi pemeluknya.
Masing-masing yang berjumlah 7 kitab ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. 6. Piwulang atau pengajaran. Secara bahasa berarti yang diulang-ulang. Berupa kitab yang mengajarkan tatanan terdiri dari pituduh atau perintah dan weweler atau larangan. Untuk membentuk pribadi yang hanjawani ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. 7. Primbon atau himpunan. Secara bahasa berarti induk atau kumpulan atau rangkuman. Berupa kitab praktis dalam pelaksanaan tatanan adat sepanjang waktu. Juga biasanya dilengkapi cara untuk membaca gelagat alam semesta untuk memprediksi kejadian. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Naskah-naskah di atas mencakup seluruh sendi kehidupan orang Jawa dari kelahiran sampai kematian. Dari resep makanan kuno sampai asmaragama atau Kama Sutra, dan ada ribuan naskah lainnya yang menyiratkan kitab-kitab utama dalam bentuk karya tulis. Biasanya dalam bentuk ajaran, nasihat, falsafah, kaweruh atau pengetahuan, dan sebagainya. Beberapa aliran kejawen. Terdapat ratusan aliran kejawen dengan penekanan ajaran yang berbeda-beda. Akan tetapi aliran-aliran ini biasanya mengadopsi sifat monoteisme ajaran Islam dan ada hal-hal yang disyar'ikan dari ajaran Islam serta menggunakan istilah-istilah berasal dari bahasa Arab. Namun biasanya ajaran yang banyak anggotanya lebih menekankan pada cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya mempraktikkan ajaran agama lain. Kejawen memiliki beberapa cabang aliran, di antaranya Jowo Sanyoto, Padepokan Cakra Kembang, Sabta Dharma, Kauruh Begja, Maneges, Abangan, Pangestu, Sumarah, dan Paguyuban Kauruh Jowo Lugu. Oke, jadi begitu Urbaner cerita tentang aliran spiritualisme kejawen. Di sini kita bisa belajar dan mengambil sisi positifnya, serta membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua bisa tahu perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios, amigos, permios.